Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya. Spesial interview kali ini akan mendatangi salah satu tokoh muda di Kabupaten Lombok Tengah. Ia dikenal semenjak ia jadi wakil ketua DPRD di Provinsi NTB di periode yang sebelumnya. Selain sebagai seorang politisi dan anggota dewan, ia juga merupakan seorang pengusaha. Di usia yang masih sangat muda, ia menjadi salah satu inspirasi bagi kaum muda di Kabupaten Lombok Tengah. Saksikan bersama kami di spesial interview berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali. Apa kabar? Gimana nih Bang? kita? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk ini ya? Iya, biasa ini kasih semangat buat adik-adik nih, Bang. Rutinitas memang di hari libur. Biasa begitu, kontrol-kontrol sebentar Kontrol-kontrol, sebelum ya. kita aktivitas yang lain. Kita Mari pinjam ownernya dulu ya. Oke, Untuk kita Dinda. bincang-bincang. Lanjutkan perjuangan, tetap semangat ya. Oke, baik. Oke. Kita Mari, ngobrol-ngobrol di sini mungkin Bang ya. Boleh. Ya baik pemirsa, saat ini kita sudah sedang ingin mengganggu nih di sela-sela kegiatan dan kesibukannya di hari libur. Iya. Beliau seperti yang saya sampaikan tadi adalah seorang anggota dewan tapi tetap berwirausaha. Betul. Bang Lalu Wirajaya, apa kabar Bang? Betul. Alhamdulillah sehat. Kita buka masker biar agak ini. Boleh. Tapi Ya. sudah jaga jarak kita Iya, ya. kita sudah jaga Ahlan jarak. wa sahlan ini Bang Afif. Ya. Selamat datang di J Cellular Group. Oh ini J Cellular Group Seluler. ya? Oke. Jadi J Seluler ini jembatan emas seluler. Oh bukan nama. Jembatan emas, filosofinya ada. Ya. Ini di counter salah satu usahanya Bang Jaya ya? Iya, ini yang counter utamanya ada juga di depan Masjid Agung, alhamdulillah, dan di Lombok Barat ada. Di Lombok Barat sudah ada Ekspansi kita. ekspansi cabangnya. Mudah-mudahan minta doanya J mudah-mudahan. Seluler, J Seluler. jembatan emas. Jembatan emas. Kenapa namanya jembatan emas? Jadi jembatan emas ini pertama jembatan dulu, kita bagi dua nih, jembatan dengan emas. Jembatan ini adalah kita berupaya gimana sih fungsi jembatan gitu kan, menghubungkan antar satu dengan satu titik. Oke. Kan sungguh mulia ini Oke. fungsi jembatan, itu filosofi. Kemudian kenapa emas? Emas adalah logam mulia. Jadi mudah-mudahan dengan jembatan emas ini kemudian kita bisa menjabatani kepentingan-kepentingan warga masyarakat yang butuh alat telekomunikasi, Bang Hafid, ya kan? Kita adalah mudah-mudahan di Lombok Tengah ini kita dipercaya oleh masyarakat Lombok Tengah khususnya dan NTB umumnya untuk berbelanja di sini. Oke. Kami fasilitasi. J Seluler ya? JS Seluler. Oke, saya sebelum kita masuk ke bagaimana nanti Bang Jaya mengekspansi usaha. Iya. Tapi yang paling menarik yang ingin saya ketahui adalah bagaimana dulu awal merintis usaha di bidang ya katakanlah Handphone ini. handphone, kemudian counter seperti ini. Jadi Bagaimana begini, ceritanya dulu? Gini Bang Hafid, panjang ceritanya. Ini kecelakaan yang membawa berkah gitu Oh, kan. iya. Ini Kalau termasuk boleh kita kecelakaan, bilang ya? begitu, iya. Jadi almarhum ayah mami ya kalau bahasa Lombok, almarhum mami memproyeksikan saya menjadi penerusnya. Kebetulan mami seorang Pengusaha juga? kontraktor. Makanya setelah tamat SD sanawiyah sebagai dasar, kenapa kemudian saya sanawiyah? Itu dasar supaya ada pondasi agama.
Tapi beliau sangat ingin masukkan saya di SMK jurusan gambar bangunan. Akhirnya alhamdulillah saya ikuti saran dari beliau, saya masuk ke SMK Muhammadiyah Mataram. Oke, dipersiapkan untuk Dalam rangka dipersiapkan untuk melanjutkan aktivitas atau profesi almarhum Sebagai Mami kontraktor. sebagai kontraktor. Oke. Lalu kemudian setelah tamat SMK, saya berangkat ke Jogja. Berangkat ke Jogja, masuk juga di teknik sipil. STTNS Jogja waktu itu, tetapi itu yang saya sebut tadi kecelakaan. Allah berkehendak berbeda, almarhum ayah, almarhum Mami meninggal 2003. 2003 baru semester 3 saya. Nah, semester 3 ini kan nggak bisa diandalkan, artinya ilmu teknik yang belum bisa diandalkan, baru dasar-dasar Baru aja. dasar aja yang kita dapatkan. Baru dasar gitu. saja. Lebih banyak saya dapatkan ilmu teknik itu di STM, ya kan? Nah, lalu kemudian sebulan sebelum meninggal itu saya pernah pulang, Bang Atip. Ke Lombok? Saya pernah pulang ke Lombok. Dari Jogja ya? Dari Jogja. Pulang karena almarhum waktu itu sakit. Setelah sebulan saya di Jogja kan sakit almarhum. Saya pernah pulang, kemudian jenguk almarhum Mami. Di Lombok ini saya tidak ada melihat, belum menjamurnya toko handphone. Sedangkan tahun berapa? Tahun 2000, masuk 2003 lah. 2003. Oh, Masuk masih 2003. agak belum Masih, ramai iya, sekarang ya. handphone dulu masih batang apa besar-besar gitu kan. Iya. Nah, di Jogja baru in-innya sedang menjamur-jamurnya ini apa counter-counter handphone pada saat itu, ya kan? Nah, itu yang kemudian yang ini Peluang. peluang. Gitu ya. Ini peluang dan benar tepat sebulan sebelum meninggal almarhum Mami bilang, udah pulang saja kamu, Mami sudah mungkin ada firasat ya mau meninggalkan kita, pulang saja, putus saja, mungkin nanti kamu bisa lanjutkan di Lombok gitu kan. Akhirnya saya pulang dengan ada sisa-sisa uang saku waktu itu saya kumpulkan, belilah saya casing handphone, aksesoris handphone. Dikit demi sedikit ini? Sedikit demi sedikit. Nah, waktu itu di Jogja. Oke. Nah, bawa pulang kemudian aksesoris handphone ini sambil menunggu almarhum Mami yang sedang sakit, saya gelar di teras rumah. Saya gelar di teras rumah, casing-casing handphone atau aksesorisnya. Dan Mami ngomong pada saat itu, ini kan menurut Islam Bang Habib, 40 hari orang sekarat sebelum meninggal kan. Ini kita sudah kelihatan tanda-tandanya sebenarnya. 40 hari dan Mami sedang sekarat berarti waktu dia ngomong ini. Nak, lanjutkan usaha ini, insya Allah kamu akan sukses di bidang ini, kata beliau. Nah, itu yang kemudian begitu dilihat gelar di teras gitu kan. Iya. Pendek cerita kita ditinggal, beliau meninggal. Akhirnya saya jalan-jalan ke mall. Ini detail atau gimana nih mau ceritain ini? Detail. Kita iya. Biar ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain mungkin. Iya. Jadi setelah 9 hari, biasa kita 9 hari kan, kerjaan ini kan orang tua sudah tidak ada, ini harus berpikir keras ini sekarang kan begitu. Sementara keluarga sama saja status kita ini kan, tidak ada tempat kita, artinya tidak ada keluarga yang punya jabatan atau apa gitu kan, sama saja semua kita ini. Akhirnya jalan-jalan saya ke mall. Di mall ini saya tidak melihat juga, baru satu Mas Apip, baru satu counter handphone waktu itu yang menurut saya, oh ini peluang buka di mall ini gitu kan. Kemudian ada salah satu counter. Di Mall Mataram ini? Mataram Mall waktu itu, belum ada Epicentrum, belum ada yang lain. Sedang Mataram Mall, Mataram Mall yang di ya? Cilinaya. Ya. Ada satu counter aksesoris, bukan counter handphone, aksesoris waktu itu. Saya tanya mbaknya, saya datang ke sana, Mbak boleh enggak saya sewa satu etalase nih, bagaimana caranya? Oh begini Mas katanya, langsung saja ke ownernya itu ada di lantai 5, saya samperin. Pak Haji Junaidi, kebetulan beliau sekarang juga sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan selamat. Saya samperin, kemudian Assalamualaikum Pak Haji, saya bermaksud sewa. Dari counter Bapak ini saya mau sewa satu etalase saja. Boleh tidak Pak Haji? Oh, nah mau jualan apa katanya? Mau jualan aksesoris handphone. Nah kebetulan selama ini saya cari teknisi atau yang bisa di bidang ini, kata beliau kan. Langsung saya diajak ke rumahnya dan
bicara, saya bermaksud buka ini, kamu dari tenaga, saya dari modal, gimana Nanda, katanya. Oh, sepakat. Kalau gitu kamu ganti pakaian sekarang, kasih tahu orang tuamu kamu belanja besok ke Jakarta. Langsung lah pulang, diantar sama keluarganya beliau, dan besoknya langsung berangkat Jakarta. Cari ini. Cari aksesoris handphone. Semudah itu untuk meyakinkan yang punya outlet lah begitu. Saya tidak tahu, Mas Hafid, itu mungkin kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Begitu orang tua sudah bilang juga, begitu ya. Di politik juga, tapi nanti saya Nanti cerita kita bahas nanti saya politik. cerita ini. Di politik juga saya harus setengah jam. Oke. Orang percaya, mudah-mudahan ini dapat saya pertahankan, dan ini bentuk amanah yang harus saya pertanggungjawabkan ini kan. Saya sesingkat itu lalu kemudian saya berangkat ke Jakarta, tentu didampingi oleh orangnya beliau kan, karena kita bawa duit. Kita bawa duit waktu itu ukuran 2003 25 juta kalau nggak salah belanja. Besar. Bisa dapat banyak, saya abrak aksesoris handphone. Pendek cerita, pulang dari Jakarta belanja aksesoris handphone kebetulan di Roximas waktu itu, karena pusatnya di Indonesia kan Roximas ini. Pulang buka pameran, buka pameran di lantai dasar Mataram, luar biasa ramainya. Respon masyarakat ya pada waktu itu. Iya, luar biasa, alhamdulillah. Itu Bang Jaya langsung yang gelar lapak di sana? Iya, tentu bersama beliau Pak Haji Junaidi. Artinya maksudnya yang nunggu konternya itu di sana? Iya. Bang Jaya langsung? Kita benar-benar dipercaya sama beliau. Oke, artinya belum ada karyawan lah pada waktu itu kan? Saya bersama karyawan-karyawan lain ya. Tentunya kan. Sebagai pembantu, artinya tapi yang langsung terlibat. Langsung terlibat. Yang paham dunia itu kebetulan saya yang dipercayakan. Oke. Alhamdulillah rame, maju, dan saya pikir kemudian setelah 7 bulan beliau juga Pak Haji Junaidi almarhum sudah ada yang saya ajarkan keluarga-keluarga beliau. Saya juga kemudian ingin ekspansi lebih luas lagi kan. Setelah 7 bulan bergabung di Mataram. Setelah 7 bulan bergabung bersama Pak Haji Junaidi, lalu kemudian saya buka sendiri, Mas Hafid. Saya buka sendiri, waktu itu masih modal minim lah, nggak berani kita masuk kota Praia, gitu kan ceritanya. Masih modal sedikit, bukalah saya toko handphone ini di Praia Timur. Di Mujur. Waktu itu sinyal, ingat saya masih pakai anten. Sambil tidur kita jaga toko handphone ini. Buka konter kecil-kecilan di rumah ya? Ada sandal, ada apa, kita gabung. Karena memang belum begitu seperti sekarang lah toko handphone waktu itu. Tapi saya punya keyakinan bahwa dunia handphone ini akan maju ke depan. Salah satu sektor usaha yang tidak bisa dipandang sebelah mata menurut saya waktu itu. Bang Jaya, 7 bulan bekerja sama dan membuka atau gelar lapak di Mataram Mall itu. Betul. Apa yang bisa didapatkan, maksudnya peluang usaha yang bisa dibaca dari sana sehingga Bang Jaya berpisah dari sana dan membangun sendiri? Iya, jadi seperti saya bilang tadi, pertama ini pesan orang tua, yang kedua memang saya melihat dunia telekomunikasi ini akan berkembang pesat ke depan. 7 bulan cukuplah untuk saya, bagi saya belajar dan mengabdi sama beliau, dan saya setelah bertanggung jawab artinya telah mengajarkan kepada penerus saya di sana, keluarga-keluarga beliau, dan saya ingin berkembang kemudian lebih, loncatannya lebih ini lebih tinggi ya? Lebih tinggi ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif izin pamit buka sendiri ya. Dan alhamdulillah seperti saya cerita tadi, buka di Mojur. Di Mojur seiring waktu berjalan, istiqomah, komitmen tinggi, keyakinan yang kuat gitu kan. Alhamdulillah berkembang Mas Hafid, dan saya juga punya inilah kita perlu komunikasi bersama orang, silaturahmi itu penting memang ya. Di samping Pak Haji Junaidi yang latar belakang bisnis beliau orang Padang, kebetulan orang Padang kan diakui Mas Hafid, diakui jiwa bisnisnya, politik dagangnya. Nah, jadi saya punya guru beliau almarhum, dan Pak Peter Chandra namanya Cina juga kita akui ya kan, kiblat bisnis. Itu dua-duanya itu. Jadi kiblat bisnis saya ini ilmu saya ini ada dapat dari Cina sama Padang. Cina sama Padang Mas Hafid. Jadi, campuran berarti. Begitu saya kemudian dikasih motivasi oleh Pak Peter Chandra untuk masuk kota Praia, harus berani Dinda. Berapa tahun itu di Mujur dulu sebelum masuk ke kota Praia? Di Mujur waktu itu sekitar 3 atau 4 tahun. 4 tahun. Cukup modal, dan saya di backup beliau, dan itu memang ketika ada peluang jangan tidak diambil, kuncinya juga. Oke.
Artinya saya sudah cukup ilmu dan Untuk fight gitu ya. fight untuk fight bersama teman-teman di Praya, akhirnya saya masuk Praya. Singkat cerita, alhamdulillah berkembang seperti sekarang. Masuk di Praya dulu di mana? Langsung di sini? Ngontrak Mas Afif. Ngontrak? Ngontrak dulu di depan Matahari. Di sini Jalan Jenderal Sudirman ini, dan kalau bisa kan kita jangan ngontrak kemudian gitu kan. Ini benar punya pemerintah, tetapi hak guna sewa. Oke. Hak guna sewa. Ya alhamdulillah. JE Seluler ini nama dari dulu? Dari dulu. Atau setelah berkembang besar baru di Enggak, dari dulu. Dari dulu memang. Dari awal dimujur dulu sudah Dari JE awal Seluler. Udah JE Seluler. Dan kebetulan saya kalau ejaan Jaya itu kan Jaya. Ya. Orang-orang banyak pikir memang ini singkatan dari nama saya. Awalnya- Dan istri saya awalnya namanya kita juga- Ersa. Namanya Ersa. Artinya dikira Jaya Ersa gitu ya. Jaya Ersa juga banyak lah, tapi Filosofis awalnya itu sebenarnya jembatan awalnya emas. jembatan emas. Jembatan itu seperti apa? Emasnya itu seperti apa? Juga Oke. seperti itu. Akhirnya dari yang awalnya dulu ngontrak di Kota Praya, Kontrak. setelah dari ngontrak ruko, Iya. baru kemudian buat di sini. berkembang, lalu kemudian ada peluang pemerintah buka ini, dan alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Oke. Kalau yang di Masjid Agung alhamdulillah sudah punya sendiri Mas Afif. Yang di Lombok Artinya Barat ekspansi sekarang, sudah ekspansi ini. ekspansi alhamdulillah. Udah di berapa tempat? Tiganya inilah, dua tempat. Di sini satu, Sama di depan Masjid Agung, sama di sama di Lombok Lombok Barat tempatnya. JE Seluler juga namanya. Kalau yang Beda-beda? di sana CM, yang di Lombok Barat murah meriah. Murah meriah. Ini filosofisnya begini, handphone ini kan sebenarnya satu pabrik Mas Afif, tapi Iya. beda nama. Seolah-olah dia bersaing, tapi dia saja yang laku. Nah, itu yang kita Artinya- ikuti. Oke, jadi pelajaran itu ya meskipun Iya. tidak satu nama seolah-olah bersaing tapi satu yang punya. Kan satu. Kan intinya cuan Mas Afif kan. Apa yang membuat Bang Jaya itu begitu yakin di dalam dunia usaha ini tidak pernah mengalami ya kan namanya Iya. dunia usaha begitu. Iya. Namanya gagal, rugi, Iya. ditipu atau itu pengalaman seperti apa yang pernah? Kalau itu namanya dunia bisnis, pernah semua kita lalui Mas Afif. Yang kemudian down, kalau gagal bangkrut, alhamdulillah saya belum. Mudah-mudahan, nauzubillah ya. Oke. Mudah-mudahan tidak kita alami. Tapi ditipu, dibohongin teman, biasalah dinamika bisnis, gitu kan? Yang namanya kita bisnis mungkin tidak sedap kalau tidak menempuh yang seperti itu. Tapi itu yang membuat kita kemudian Lebih kuat lagi. mental kita. di Manajemen kita lebih lebih kuat. berhati-hati lagi, manajemen kita perkuat lagi seperti itu. Kita alami yang seperti itu Mas Afif. Selama berwirausaha di menjual handphone dan segala macam, apa hal yang paling menarik, pelajaran yang paling menarik yang didapatkan oleh Bang Jaya? Semua tidak mudah. Butuh Semua proses tidak panjang. mudah, proses panjang. Tetapi yang saya ingin tekankan ini kepada pemirsa TV 9 channel ya, Ya. bahwa nikmati proses, jangan fokus terhadap hasilnya. Hasil itu merupakan konsekuensi yang pasti kita dapat ketika kita bersungguh-sungguh. Nikmati prosesnya, maka kita akan bersukaria tiap hari menjalaninya, tidak ada beban. Oke. Itu yang saya yakini. Yakini ya. Dari 3 outlet yang sudah dipunya sekarang, 3 counter, sudah berapa karyawan? Hampir 60. 60 karyawan. Mungkin ada rekrut ini. Ya, kurang lebih 60. Dari awalnya berapa? Yang awal-awal dulu masih ngontrak. Dari awal dulu saya sama istri, sama ada sepupu 2 orang gitu Mas Oke. Afif kan. Alhamdulillah lah. Dan- Ini salah satu bidang yang kita ambil untuk membantu pemerintah dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran. Oke, dan sekarang sudah hampir 60 karyawan Hampir sudah bisa 60. ditambah. Bang, sebelum kita akhiri segmen pertama ini, Iya, satu iya, pertanyaan pamungkas nih Iya. untuk Bang Jaya. Apa cita-cita ke depan di dunia usaha ini, wirausaha ini yang ingin dicapai oleh Bang Jaya ke depan? Iya. Tentu kita harus punya acuan, kita harus punya. Maka sering saya bilang Mas Afif ya, sering saya bilang. Kalau mau memulai berusaha itu, contoh orang-orang atau bidang-bidang yang ada orang yang sukses di bidang itu. Biar kita bisa belajar langsung. Iya, artinya sekarang dunia handphone misalnya. Banyak orang-orang sukses di bidang ini, di dunia handphone ini. Nah itu kemudian menjadi rel kita, ya kan? Bagaimana dia sukses, kita juga harus ikut rel itu. Gitu. Jangan kemudian
ambil bidang atau segmen usaha yang tidak ada orang yang sukses di bidang itu. Susah kita belajarnya. Iya, apa adanya contoh kita tidak ada. Sekarang contoh, mohon maaf ini bukan mendiskreditkan orang jual pelecing kangkung misalnya. Kan segitu-gitu aja. Tetapi kembali lagi kepada kita pribadi bahwa mau seperti apa kita. Oke. Ya kan kalau saya nih mau seperti Sandiaga Uno dong. Oke. Oh iya kan yang Teladan, punya ya. ribuan karyawan gitu kan. Iya. Teladan di Gerindra juga ya. Mas Afif bisa aja. Ini Oh, baju oke. saya sudah Gerindra sih. Sudah Gerindra, Kebetulan sudah. alhamdulillah. Oke, Bang Jaya, setelah ini kita mau diajak kemana? Iya, saya kebetulan mau pulang ke rumah ibu. Kalau tidak keberatan, teman-teman saya ajak sana. Oke, jauh dari sini? Sekitar 3-4 kilo, tidak jauh. Oh, dekat berarti Kita ya? tidak jalan kaki, Mas Afif. Oke, Kita berarti, pakai mobil. berarti kita jalan ke sana ya? Iya, iya. Oke, iya, kita silakan. lanjutkan perbincangan dengan kita. senang nanti. hati. Kita lanjutkan perbincangan kita di Sadap Pirsa. Tetaplah bersama kami di spesial interview karena kita akan sambangi langsung ke rumah kediaman Siap. Bang Jaya waktu kecil itu pastinya Iya, ya, iya, iya. bersama orang Iya. tua. Iya, silakan.